Jadi ini dalam dibalik tren gemoy, siapa yang gak kenal keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari, terutama karena peran pentingnya sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU dan ulama besar di masa penjajahan Belanda. Banyak keturunannya menjadi tokoh ulama besar, ulama terkemuka, tokoh politik seperti Kiai Haji Wahid Hasyim yang menjadi menteri di era Presiden Soekarno, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden RI keempat, dan Kiai Haji Salahuddin Wahid yang pernah menjadi calon wakil presiden. Namun, salah satu keturunannya, Irfan Wahid atau Ipang Wahid atau Gus Ipang, memilih jalan yang berbeda. Tidak seperti saudara-saudaranya, Gus Ipang tidak terjun ke dunia politik atau dakwah. Dia lebih tertarik pada seni dan bisnis. Dia kuliah di Institut Kesenian Jakarta dan melanjutkan studi S2 di The Art Institute of Seattle. Setelah bekerja di perusahaan periklanan di US, Gus Ipang kembali ke Indonesia dan mendirikan 25 Frames, sebuah production house yang sukses. Gus Ipang juga mendirikan Fastcom, sebuah perusahaan konsultan komunikasi yang menangani klien besar seperti PKS dan PDI Perjuangan. Ia memegang posisi penting di berbagai perusahaan dan menjadi ketua Pokja, Industri Kreatif Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau yang disebut dengan KAIN di era Presiden Joko Widodo. Gus Ipang pernah memegang sejumlah posisi kunci di beberapa perusahaan, antara lain sebagai pendiri Komisaris 25 Frames, TVC Production House, pemilik atau direktur pengembangan usaha Alpha Global Trading, pendiri atau direktur eksekutif Fastcom, pemilik Sound Village, pemilik Newme.com, dan pemilik Komisaris Rekreasi. Gus Ipang berencana untuk mengalihkan pengelolaan perusahaannya agar bisa lebih fokus pada dakwah dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Dia ingin punya lebih banyak waktu untuk berdakwah, terutama karena permintaan dari Gus Solah untuk melanjutkan kepemimpinannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Baru-baru ini, Gus Ipang juga dikenal karena perannya dalam branding gemoy untuk pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dia sukses membawa pasangan ini menang dan juga berhasil melakukan rebranding Partai Golkar serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam sebuah webinar yang diikuti lebih dari 2.700 peserta, Gus Ipang mengajak peserta untuk selalu kreatif, tidak takut berkolaborasi. Dia menekankan bahwa kreativitas adalah milik semua orang dan kunci utama keberhasilan adalah tidak pernah menyerah. Apa nih tanggapan kalian tentang dalam dibalik si gemoy? Tulis di kolom komentar.